Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang urgensi atau arti penting tasawuf di era modern, ya. Yaitu urgensi atau arti penting tasawuf di era modern pada saat ini. Kita awali dari pengertian modern, ya. Pengertian modern. Yang pertama, modern ini berasal dari bahasa Latin yaitu modernus, mudo, dan ernus. Mudo artinya cara dan ernus artinya merujuk pada adanya periode waktu masa kini. Jadi modern ini dapat berarti sebuah cara atau metode hidup yang berkembang pada masa saat ini. Nah, untuk pengertian secara istilah, ini biasanya para ahli mengatakan bahwasanya modern ditujukan untuk perubahan sistem kehidupan atau peradaban, yakni dari peradaban yang bersifat telah lama atau tradisional menjadi peradaban yang bersifat baru atau maju, ya, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya modern berarti sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman pada saat ini. Selanjutnya yaitu ciri-ciri manusia modern, ya. Ciri-ciri manusia modern paling tidak ada 7, yaitu yang pertama, ini memiliki sifat hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Manusia modern lebih terbuka dalam hal apa? Pengetahuan, teknologi, ya, kebudayaan, ya, prinsip-prinsip hidup, ya, cara-cara hidup, dan juga bahkan agama. Yang kedua, menghargai waktu dan banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Ya, menghargai waktu, ya, menghargai waktu dan berorientasi kepada masa depan. Yang ketiga, memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Artinya, masyarakat modern ini lebih suka bekerja yang terencana, bekerja dengan terencana dan terorganisir. Nah, juga masyarakat modern keempat percaya diri, ya, lebih percaya diri, dan juga yang kelima perhitungan, ya. Kemudian yang keenam adalah menghargai harkat hidup manusia lain, ya, yaitu apa? Menghargai kemanusiaan. Yang ketujuh, lebih percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab ilmu pengetahuan dan teknologi ini telah memberikan kemudahan kepada manusia, ya, sehingga mereka lebih percaya kepada ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan dengan agama, kepercayaan yang lainnya. Namun juga pada masa modern ini, ya, ini ada dampak negatif yang disebabkan oleh lajunya modernitas pada saat ini, ya, karena memang segala sesuatu itu mempunyai efek, ya, mempunyai efek baik efek negatif maupun positifnya. Yang pertama, pola hidup konsumtif, karena memang ini disebabkan berkembangnya teknologi barang maupun pangan, ya, sehingga menjadikan manusia ini lebih konsumtif. Yang kedua, sikap hidup materialis, ya, artinya memang lebih memperhatikan sisi-sisi material dibandingkan sisi spiritual. Ketiga, gaya hidup kebarat-baratan, ya. Nah, gaya hidup kebarat-baratan ini disebabkan karena apa? Karena memang modern ini berasal dari barat, sehingga ada anggapan bahwasanya ketika ingin menjadi modern, ya, harus meniru gaya hidup barat. Dekadensi moral, ya, dekadensi moral. Nah, dekadensi moral ini karena memang kebudayaan barat ini adalah kebudayaan yang bebas, ya, liberal, sehingga ketika
orang bergegabah di dalam mensikapi modern dan meniru segala sesuatu yang datang dari barat, ya tidak menyaring mana yang positif dan mana yang negatif, maka ini akan mengakibatkan dekadensi moral atau kemerosotan moral. Yang kelima adalah kriminalitas, ya. Nah, kriminalitas ini, ya, ini memang terjadi di masa sekarang ini, saat masa modern ini. Karena apa? Karena nanti ada kesenjangan sosial, ya, di mana yang kaya akan semakin kaya, yang mempunyai modal akan mampu mengembangkan perekonomiannya, ya, dan mampu memiliki pendidikan yang tinggi dan skill, ya, sehingga akan lebih cepat maju. Sementara orang-orang yang miskin, yang tidak mempunyai modal, ini akan sulit untuk mengembangkan perekonomian dan juga tidak mempunyai skill dan pendidikan sehingga tidak mampu mengembangkan perekonomian. Jadi terjadilah kesenjangan sosial. Ya, kesenjangan sosial. Dan akhirnya apa? Akhirnya kriminal. Ya, ada tindakan-tindakan kriminal untuk sebab manusia juga ingin memenuhi kebutuhannya. Yang kemudian yang ketujuh adalah individualistik, ya. Sifat individualistik artinya orang ini telah terkikis rasa kepedulian terhadap orang lain, ya, terhadap orang lain, ya, bahkan tidak peduli kepada orang lain. Kemudian adalah yang kedelapan, sekularisasi, acuh terhadap keimanan, spiritual, keagamaan dan masyarakat modern menjadi kering, ya. Ya, spiritualitas keagamaan masyarakat modern menjadi kering. Nah, di mana pada saat ini, ya, masa modern ini perhatian terhadap agama, ya, itu menurun, begitu, ya, menurun. Atau juga disebabkan karena memang ada anggapan bahwasanya agama itu adalah urusan pribadi, sehingga pemerintah atau negara ini kurang memperhatikan permasalahan-permasalahan keagamaan. Ya, juga acuh terhadap keimanan, ya, karena memang mindsetnya orang-orang modern adalah bersifat materialis, ya, material. Ya, sementara keimanan ini bersifat spiritual dan mereka kurang memperhatikan permasalahan-permasalahan keimanan ataupun spiritual keagamaan, sehingga mereka terjadi kekeringan di dalam jiwanya. 9, gelisah dan tidak bahagia dengan kesenangan material yang diperoleh. Karena memang segala sesuatu yang material, yang bersifat materi, nah ini tidak akan bisa memberikan kebahagiaan abadi. Sedangkan yang materi sendiri tidak abadi, ya, tidak abadi. Maka ketika orang-orang ini sudah memiliki materi yang banyak, tetapi ternyata tidak menghasilkan, tidak mendatangkan kebahagiaan pada dirinya. Nah, yang ke-10, munculnya hal-hal negatif dalam diri dan masyarakat modern, ya, karena mereka tidak peduli kepada agama, keimanan, ya, spiritual, sehingga mereka terjadi kegelisahan batin, dan mereka hanya menuruti kemauan nafsu, ya, hawa nafsunya, sehingga terjadilah hal-hal yang negatif, penyimpangan-penyimpangan di dalam masyarakat. Nah, ini juga ada yang lain seperti Abu Dinata menyatakan bahwasanya, ya, Profesor Abu Dinata menyatakan ada 8 hal yang menjadi problem dalam masyarakat modern. Yang pertama, disintegrasi ilmu pengetahuan, ya, terkotak-kotaknya ilmu pengetahuan. Kedua, kepribadian yang terpecah, ya, split personality, karena kurang memperhatikan keseimbangan antara jasmani dan rohaninya. Ya, ketika penyalahgunaan iptek, ya, sering menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Keempat, pendangkalan iman karena tidak memperdulikan terhadap keagamaan. Kelima, pola hubungan materialistik, segala sesuatu itu diukur dari materi. Menghalalkan segala cara, ya, untuk mendapatkan segala sesuatu karena mereka jauh dari bimbingan keagamaan, yang mereka melakukan hal-hal yang
tidak sesuai dengan norma-norma agama. Yang ketujuh adalah stres dan frustasi, ya, karena orientasinya hanya pada masalah materi saja, ya, materi saja. Ya. 8, kehilangan harga diri dan masa depan, ya. Ketika sudah frustasi hingga menyebabkan mereka ini melakukan penyimpangan-penyimpangan sehingga mereka kehilangan masa depannya. Ya, kehilangan harga diri dan masa depan di dunia maupun masa depan di akhirat.